Nilai investasi tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri PMDN sebesar 106,2 triliun rupiah dan penanaman modal asing PMA 116,8 triliun rupiah. Kepala BKPM dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim kinerja positif investasi pada periode April-Juni 2021 itu sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri. Investor mulai dianggap menerima kondisi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Diperkirakan realisasi investasi baru terkontraksi pada kuartal 3 saat pembatasan aktivitas dilakukan. Ya, meski pandemi tetap dominan jadi penggerak arah ekonomi, ternyata realisasi investasi kuartal 2 tetap naik. Adakah dampaknya pada emiten-emiten di bursa? Karena ada sejumlah sektor yang kebanjiran investasi, saudara. Kompas Bisnis sudah bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pros Capital. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi. Bang Alfred, ini sektor pertama yang naik di Kementerian Investasi adalah properti seperti perumahan, industri, dan perkantoran. Apakah memang sektor ini yang masih menarik? Ya, yang pertama tadi yang harus kita lihat adalah kenaikannya ya, dan memang kuartal kedua ini kenaikannya kan karena faktor kontribusi realisasi kuartal kedua 2020 kita yang mengalami penurunan tajam untuk realisasi investasi. Jadi itu poin pertamanya. Memang benar bahwa kalau melihat secara kuartal-kuartal kita melihat pertumbuhan untuk yang di sektor perumahan tadi atau kawasan industri memang cukup bagus ya, dari kuartal keempat naik ke kuartal satu juga naik, kuartal ketiga, yang kuartal kedua juga semakin bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi besarannya sebenarnya masih belum mengindikasikan proses pemulihan yang betul-betul meyakinkan. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari beberapa emiten-emiten memang ada perbaikan juga memang di sektor properti dari sisi laporan keuangan mereka, performa mereka di kuartal 1 ini hampir semua sektor properti termasuk sampai juga emiten-emiten properti yang bergerak di lahan industri juga performanya mengalami perbaikan yang cukup signifikan di kuartal pertama, dan kemungkinan kalau melihat angka realisasi investasi ini di kuartal kedua ini juga akan sama, artinya tren perbaikannya akan berlanjut. Tinggal nanti kuartal ketiga yang tadi yang sama-sama memang menjadi concern dari BKPM sendiri bahwa kemungkinan juga akan sulit untuk mendapatkan hasil seperti di kuartal 1 atau kuartal kedua terkait dengan berlakunya PPKM yang darurat atau level 4 ini di kuartal ketiga 2021. Perbaikan di sektor-sektor tersebut seiring dengan yang namanya WFH, pembatasan aktivitas ya Bang ya? Ya, kalau kita lihat memang kan di kuartal 4, kuartal 1 sampai kuartal kedua kita memang melihat bahwa kondisi WFA-nya jauh lebih bagus ketimbang yang kuartal 1 kuartal 2 2020. Dan ini yang memang terlihat tapi kembali kita di bawah kalau melihat dari sisi memang mengalami kenaikan, tapi kalau kita lihat kenaikannya memang masih belum cukup meyakinkan. Artinya kita memang kalau lihat bagaimana dengan kuartal ketiga nanti kemungkinan bisa jadi akan turun. Ini yang mengindikasikan bahwa kenaikannya masih belum cukup signifikan untuk bisa meyakinkan kita apakah berlanjut nanti kuartal ketiga, apalagi bicara masalah pemberlakuan PPKM ini yang di kuartal ketiga. Oke, selain properti ini kedua yang mengalami peningkatan investasi itu logam dan juga pertambangan. Apakah ini karena optimisme ekonomi dunia? Lalu kemudian bagaimana dengan kinerja emiten di sektor ini? Ya, kalau kita lihat ini yang cukup konsisten, bahkan angkanya juga cukup signifikan kalau kita lihat untuk realisasi yang logam dasar dan barang logam ya. Jadi kalau kita lihat emiten-emiten yang ada dan punya exposure ini juga performanya juga cukup bagus. Apalagi kalau kita lihat secara real dengan sambil contoh pergerakan harga komoditi, khususnya komoditi logam memang sangat solid sekali sampai saat ini. Kita melihat misalnya contoh timah sudah ada di 34.000 per metrik ton, nikel sudah ada di 17 sampai 18.000 per metrik ton, dan ini yang membuat kenapa memang bahwa kita sebagai negara sumber daya kaya ini memang cukup memungkinkan sekali ketika terjadi peningkatan untuk realisasi investasi di logam dasar. Dan ini berpengaruh ke emiten-emiten sektor tersebut, Bang?
Pengaruhnya ya, kalau kita lihat memang saat ini ada fase profit taking untuk short term. Tapi kalau kita lihat Oke. year to date pengaruh sekali terhadap performa sahamnya. Bahkan untuk outlook ke depan juga kita masih merekomendasikan sektor logam untuk menjadi sektor atau saham yang perlu diperhatikan karena faktor Oke. tadi perbaikan fundamental yang signifikan karena perbaikan untuk harga komoditi yang cukup bagus di tahun ini. Dan itu mungkin diprediksi akan bertahan ya Bang, perbaikan dari harga komoditas? Ya, kalau melihat harga yang jangka pendek iya, karena memang Oke. kan ada keterbatasan supply. Oke. Nah, Bang, sekarang kita beralih ketika bursa rally ke bawah sepekan lalu sampai awal pekan ini. Tapi ternyata ini investor asing justru banyak masuk. Ini fenomena apa ya? Pemicunya apa? Ya, yang pertama tadi bahwa memang nggak bisa dilepaskan bahwa memang kondisi kita memang menunjukkan atau meyakinkan dari sisi investor asingnya. Kita melihat bahwa yang dikejar juga saham-saham yang relatif punya fundamental yang juga cukup bagus dan juga beberapa saham yang memang tadi misalnya bank-bank digital yang memang punya peluang yang cukup bagus di tanah air atau prospek bisnisnya dilihat masih cukup bagus. Artinya memang ini menunjukkan bahwa asing memang sudah mulai confident untuk kondisi kita. Apalagi tahun kemarin kan mereka mencatatkan net sell ya. Jadi kalau kita melihat dari kondisi beberapa bursa regional yang ada, justru beberapa bursa regional mengalami net sell asing dan kita bisa dibilang mengalami net buy dan ini bisa jadi faktor tadi selain karena faktor memang kondisi kita yang dilihat lebih bagus, kita juga melihat kemungkinan akan ada peralihan dari beberapa dana asing di beberapa bursa global, apalagi kita lihat dalam 1-2 hari ini di bursa Cina asing keluar cukup masif dan bisa jadi juga ini akan sebagian mungkin bisa jadi masuk ke kita kalau melihat kondisi performa kita saat ini. Investor confident gitu. Cuman tadi mengungkit yang tadi Bang Alfred sebutkan soal digital. Ini saham-saham perbankan juga jadi salah satu yang dibinjari oleh dana asing ya. Alasannya itu perkembangan bisnis digital mereka. Benar demikian atau ada alasan lain? Ya, kalau kita lihat ya kalau melihat arusnya memang otomatis kita bisa berani mengatakan bahwa mereka tertarik untuk bank-bank yang berbasis digital. Karena dari sisi potensi pasarnya memang masih sangat besar bicara masalah literasi masyarakat kita terhadap produk layanan perbankan, bahkan terhadap yang model jasa digital juga ruang pertumbuhannya masih cukup besar. Tinggal nanti yang perlu dicermati adalah realisasi bagaimana emiten-emiten tersebut bisa menampilkan itu dalam performa keuangan mereka atau result keuangan mereka. Tinggal itu memang yang harus dicermati oleh investor kita ketika kita melihat memang ada animo yang besar dari investor asing untuk masuk ke beberapa bank digital atau bank-bank yang berbasis digital. Artinya ekspektasi bahwa kinerja berkaitan dengan digital akan terus berkembang ke depan gitu ya. Yang ada ekspektasinya Ya, yang gede betul. gitu. Oke. Iya, cuma sekarang posisinya sekarang adalah realisasi kenaikan sahamnya jauh lebih tinggi, lebih besar. Sehingga ini yang tadi yang perlu memang sedikit hati-hati. Perlu hati-hati ya, benar. Ini lantas bagaimana dengan prospek saham baru yang nantinya masuk ke bursa? Kita sebut Bukalapak. Ya, yang pertama tadi kalau bicara masalah prospek industri atau sektornya kita nggak usah meragukan lagi. Bahkan perusahaan juga sudah menyajikan pertumbuhan yang cukup tinggi secara historisnya. Yang kedua kalau bicara masalah prospek harga saham mungkin ini yang perlu tadi dicermati. Karena memang dari sisi valuasi dibandingkan dengan fundamental yang existing memang terlihat cukup premium. Artinya pada kondisi valuasi harga, ambil contoh tadi yang Bukalapak memang ini punya ekspektasi grow yang cukup tinggi dan kalau bicara masalah ekspektasi growth yang tinggi kan probabilitasnya masih bisa dibilang punya sisi risk yang juga tinggi. Karena tadi belum tentu bisa terrealisasi dengan pertumbuhan yang tinggi seperti historisnya. Nah, tadi ini yang membuat tadi dari sisi harga saham kenaikannya mungkin nggak akan terlalu besar. Euforianya juga sifatnya akan bersifat sementara karena pasar juga akan melihat nanti bagaimana performa mereka di kuartal kedua 2021 yang belum mereka publish. Karena yang mereka publish sampai di kuartal pertama 2021 untuk waktu public expose-nya. Jadi ini yang perlu lihat. Yang ketiga tadi size-nya cukup besar. Dan biasanya memang untuk yang size cukup besar ini memang agak berat atau tidak seringan emiten-emiten yang IPO dalam 2-3 tahun ini yang punya size kecil. Jadi jangan dijadikan sebagai benchmark oleh investor ketika emiten-emiten yang baru IPO bisa naik sampai 70%, sampai ratusan persen dalam beberapa hari. Belasan ribu persen malah Bang. Betul, ada yang sampai ribuan persen. Ini nggak bisa dijadikan benchmark karena tadi kondisi yang berbeda untuk emiten Bukalapak.
Yang jelas di sini mungkin lagi-lagi ya, market kita kayaknya memang sangat tertarik sama segala sesuatu berbau digital, tetapi risikonya sangat tinggi gitu ya? Ya, betul. Jadi harus perhatikan bahwa ini lebih karena masih faktor sentimen atau euforia. Yap. Artinya kan perlu nanti dibuktikan dengan result performa mereka. Iya benar, performa. Apalagi kalau misalnya kayak Bukalapak, kita masih harus belajar lebih jauh ya, karena baru dia e-commerce yang melantai di bursa gitu ya nanti. Kita belum bisa bandingin sama kinerja emiten yang lainnya gitu. Maksudnya calon emiten gitu. Nah, Bang, ini gimana kira-kira proyeksi IHSG hari ini? Ya, kalau IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak mix ya, potensi untuk berada di teritori negatif karena faktor kondisi regional dan juga bursa Amerika yang ditutup terkoreksi dan juga beberapa harga komoditi juga mengalami koreksi. Tapi ada potensi juga untuk mengalami ditutup di teritori positif dan kita punya ekspektasi probabilitas ditutup positif juga cukup besar karena rebound, lebih kepada rebound karena kondisinya juga kemarin koreksi kita karena faktor eksternal. Dan kita semakin yakin ya bahwa asing akan menjadi sentimen yang cukup bagus bagi bursa kita. Kita kalau hari ini asing cukup agresif, kemarin tidak begitu agresif, itu akan bisa banyak menopang penguatan yang kita perkirakan yang terjadi di IHSG hari ini. Level berapa Bang? Kalau positif berapa, negatif berapa? Ya, kalau kita lihat range-nya ada di 6.050 sampai 6.100 ya. Dan kemungkinan kita bisa kembali penguatannya mungkin masih sangat terbatas karena local awareness kita masih menunggu tadi perbaikan data-data COVID kita yang bisa dibilang masih belum cukup meyakinkan. Jadi itu yang membuat ya tidak terlalu cukup agresif sebenarnya dari sisi domestik kita. Makanya tadi pergerakannya range-nya mungkin nggak akan terlalu besar hari ini. Rekomendasi sektornya apa kira-kira Bang untuk hari ini? Ya, kalau untuk hari ini kita lihat saham-saham perbankan dan juga saham-saham yang berbasis komoditi memanfaatkan tadi koreksi yang terjadi di harga komoditi hari ini. Kita melihat bahwa itu akan memberikan tekanan jual terhadap saham-saham berbasis komoditi. Tapi kita lihat outlook ke depan komoditi masih cukup solid. Itu yang kita katakan bahwa ketika nanti sepanjang minggu ini IHSG kita di bawah tekanan jual, khusus yang berbasis komoditi mungkin perlu dicermati juga tadi saham-saham perbankan. Sementara untuk yang long term-nya kayak misalnya sektor telekomunikasi juga relatif masih cukup solid ya untuk sampai ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred telah berbagi di Kompas Bisnis. Yang jelas tampaknya hari ini pun asing masih penentu pergerakan bursa kita ya. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu Bang.